Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Andrian Abdurrahman. Dimana seperti biasa, isi dari channel YouTube ini adalah tentang diskusi, kemudian ngobrol santai, dan juga dengan harapan tentunya para generasi yang menonton video-video yang saya sajikan di channel YouTube ini bisa menjadi stimulan, bisa menjadi penggerak dan juga semangat untuk mewujudkan peradaban yang selama ini kita cita-citakan. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya telah mengundang 3 anak muda dengan pembahasan judul besar Indonesia Emas 2045 dan 4 pembahasan utama, yaitu salah satunya ada pembahasan tentang politik dan juga seputar demokrasi. Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pendidikan dan juga pengembangan diri. Nah, di video kali ini dengan narasumber yang tentunya berbeda, kita akan membahas poin utama yang ketiga, yaitu seputar politik, pemerintahan, dan juga demokrasi. Karena rasanya itu sangat penting untuk kita pahami, jangan sampai kita hanya sebatas paham di bagian kulit-kulitnya saja ya, tapi enggak ke daging-dagingnya gitu. Sebelumnya seperti biasa, untuk membantu mengembangkan channel YouTube saya, teman-teman diminta keridoannya sangat-sangat Islam ya, untuk klik tombol subscribe, kemudian juga komen, like, dan nanti share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat dari video-video yang saya sajikan. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Silakan dadah dulu. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi pagi semuanya. Mungkin bisa juga selamat siang kalau nontonnya siang. Oh iya, betul. Ya, selamat sore dan selamat malam Salam pokoknya. sejahtera yang bentuk ya. Nah, toleransi. Apa? Ya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu 2 orang yang sudah ada di video saya kali ini. Ini tentunya orang-orang yang sangat luar biasa dan mungkin beberapa penonton sudah tidak asing ya, terutama teman-teman saya yang anak-anak kesejarahan dengan 2 orang ini tentunya sangat luar biasa. Saya mulai dari Boleh, silakan. Akan atau Bapak manggilnya ya? Pak Ilham aja atau Mas aja lah. Orang aja. Oke, silakan, saya tidak ada jarak di antara kita. Asik ya. Tidak ada unsur feodalisme ya. Enggak. Aduh. Kita kan demokrasi ya, Kang Putra ya. Oke. Oke. Bukan dinasti bukan? Bukan. Oke. Siap. Agak mulai ini, padahal pembahasan belum masuk tapi sudah mulai ada sentilan-sentilan tipis. Pemanasan. Oke, pemanasan. Yang pertama ada Pak Ilham Muhammad Nurjaman. Beliau ini merupakan salah seorang mahasiswa pasca sarjana Ya. ya. UIN Bandung. UIN Bandung. Kemudian asalnya dari mana, Pak? Saya dari Tasikmalaya asalnya, tapi sekarang sudah tinggal di Bandung bersama sang istri ya. Oh, udah nikah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ya, masih hangat-hangat lah. Iya, Pengantin masih baru. Oh, pengantin baru. Ya, terus selanjutnya mungkin ada Kang Putra. Kang Putra ini merupakan salah seorang founder dari komunitas TS ya Kang ya? Tanya sejarah. Tanya Sejarah yang ada di UIN Bandung. Saya juga agak kaget ketika mendengar beliau ini ternyata founder dari Tanya Sejarah, karena saya termasuk orang-orang yang mengikuti perkontenan Tanya Sejarah ya. Anak-anak sejarah UIN Bandung yang masuk TS pasti sudah sangat tidak asing dengan beliau. Dan juga merupakan co-founder dari Collab Kang ya. Collab. Komunitas Ulas Buku. Ya. Itu ada di Bandung juga. Ada di Bandung. Asalnya dari mana, Kang? Saya asal dari Subang. Asli Subang. Asli Subang. Kota Kemudian Ganas ya? Hah? Kota Ganas. Kota Nanas. Ganas, Ya, Ganas. Nah, Sudah banget Ganas. kalau Kuningan Danas. Oh, Danas. Jadi beda-beda pemanggilannya. Itulah Indonesia. Itulah. Indonesia, siap. Demokrasi. Ya. Nah, kalau sekarang sama kayak Pak Ilham, saya menetap di Bandung karena memang aktivitas di Bandung dan istri juga di Bandung. Baru satu. Sebelum 2, sebelum 3 dan sebelum 5 itu kan satu dulu, Bang. Iya, satu dulu. Iyalah. Mohon nanti ya dikat sama editor. Bercanda sayang, bercanda sayang. Aduh, saya di sini merasa terkucilkan ya karena 2 orang yang sangat berbeda ini ternyata
sudah berkeluarga, dan kita doakan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin, amin. Perbincangan kita di kesempatan hari ini santai aja ya. Santai aja. Jadi tidak ada Harus riang gembira ya, pertanyaan. hidup itu harus riang gembira. Bidzalika farahrohu gitu ya. Siap, Masya Allah. Oke. Kita akan mencoba ya untuk apa ya, bukan kalau kata orang Sunda mah mulungan ilmu gitu. Nah, termasuk saya sendiri ya akan banyak belajar gitu dari akang-akang ini, terutama tentang pembahasan kita di hari ini, yaitu tentang politik dan juga seputar demokrasi dan pemerintahan. Akan tetapi ini Kang ya, sebagai prolog saja. Sebelum jauh kita membahas tentang demokrasi, kemudian politik dan lain sebagainya, tentu kita harus mengerti dan paham. Kalau dari saya, bukan karena saya anak sejarah, tapi karena memang kan faktanya harus seperti itu ya. Sebagai jembatan gitu, sebagai bridge, bahwa sebelum kita memahami segala sesuatu itu dimulai dengan pembahasan dari sudut pandang historisnya. Nah, makanya akan saya tanyakan mungkin terlebih dahulu kepada Kang Ilham. Boleh ya, Kang Putra? Iya, santai. Oke. Kita tektokan aja. Tektokan aja ya. Tektokan aja santai. Kalau Kang Putra juga boleh. Siap. Karena itu kan demokrasi ya. Lagi-lagi demokrasi. Oke ya. Oke, dari Kang Ilham dulu deh. Kira-kira Kang, urgensi sejarah bagi milenial agar tidak terlalu tidak keliru gitu dalam memahami politik dan juga demokrasi itu sendiri. Kira-kira pentingnya sejarah bagi milenial itu seperti apa sih, bagi anak muda lah ya khususnya? Oke, baik, terima kasih Kang Andrian. Izin kamu tuh ya. Gak apa sih dulu. Lanjut. Begini ya, berbicara tentang sejarah dan politik tentu dua unsur yang tidak bisa dilepaskan ya, apalagi dengan sosiologi gitu ya. Bahwasanya sejarah membutuhkan konsep gitu ya, dari sosiologi ya, ataupun dari politik. Dan sejarah dan politik atau sosiologi itu membutuhkan fakta dari sejarah. Nah, maka kehadiran sejarah itu bullshit ya, kalau segala kehidupan ini tanpa sejarah itu nggak mungkin, termasuk negara kita gitu ya. Nah, bahkan saya sedikit mengutip dari salah seorang tokoh nasional ya hari ini, beliau Profesor Dr. Ki Haji Akil Siroj. Masya Allah. Beliau berkata bahwa barang siapa yang tidak punya sejarah maka tidak punya tanah air gitu ya. Dan barang siapa yang tidak punya tanah air maka akan terlupakan gitu. Maka kehadiran bangsa Indonesia hari ini yang membentang dari Sabang sampai Merauke itu kan karena hasil daripada sejarah yang dibangun oleh para founder kita gitu ya. Nah, terkait urgensi atau bagaimana pentingnya sejarah bagi kaum milenial, tentu ini sangat-sangat penting ya. Karena berbicara sejarah itu berbicara bagaimana seseorang menemukan identitasnya sendiri gitu ya. Nah, selain daripada itu, bahwa termasuk mungkin kalau kita berbicara dalam cakupan Islam, sejarah itu menuntut kita untuk berpikir kritis ya, bahwa munculnya founding father kita, beliau mendirikan negara ini dengan tentu memiliki pemahaman sejarah yang sangat kompleks gitu dan sangat matang. Seperti misalkan Soekarno, bagaimana dia belajar dari Majapahit gitu ya. Misalkan Bung Hatta, bagaimana dia memotret, dia menganalisis demokrasi dari masa ke masa. Dia nulis tentang demokrasi yang dia potret dari perjalanan demokrasi Barat sampai dia pun memakai literatur Islam sebagian gitu ya. Mohon maaf sebentar, silakan. Oke. Nah, maka hari ini milenial tentu perlu juga bahwa dia memiliki identitas melalui dengan belajar sejarah gitu ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Tentu kita tidak akan tahu pahlawan kalau tentu dia tidak paham sejarah gitu ya. Nah, artinya di sini sejarah dipentingkan oleh milenial, bahwa belajar sejarah itu bukan kita menjadi kuno gitu ya. Justru membuat kita menjadi seorang yang kritis. Seorang yang paham dengan lingkungannya, paham dengan dirinya, paham dengan bangsanya gitu. Maka dari sini bahwa sejarah itu perlu bagi seorang milenial atau bahkan masyarakat secara umum, dalam artian berbicara sejarah yang bukan lagi kita berbicara kapan, di mana dan siapa gitu ya. Tapi bagaimana kita memahami
sejarah itu dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran atau manfaat bagi kehidupan kita dan tentu lebih luasnya bagi bangsa negara Republik Indonesia. Nah, jadi seperti itu, jadi milenial belajar sejarah itu bukan menjadi kuno gitu. Bukan menjadi kuno ya. Itu bahkan belajar sejarah itu bagaimana kita diciptakan menjadi seorang yang ulil albab. Ulil albab itulah bahasanya orang-orang yang berpikir gitu ya, orang-orang yang tahu dengan dirinya, tahu dengan lingkungannya dan tahu dengan Tuhannya gitu. Nah, Seperti itu kan ya. Siap. Jadilah secara secara sederhananya belajar sejarah itu ya menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan. Membuat orang berpikir, membuat orang berimajinasi, membuat orang untuk bertindak dengan belajar daripada kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena sebelumnya. Begitu Kang Adrian. Ya, jadi belajar sejarah itu bagi milenial tidak kuno ya Kang ya. Tidak kuno. Oke, itu konklusinya. Kemudian juga tadi sejarah membutuhkan konsep dari sosiologi dan politik dan sosiologi membutuhkan fakta dari sejarah. Oke. Karena bahwa politik, gimana kamu tahu itu? Bahwa sejarah masa lalu itu adalah politik Masa hari kini. ini. Ya, masa Oke. kini. Itu ya kira-kira. Betul Oh, sekali. iya. Oke, mungkin itu dari pemaparan sebagai pembuka ya dari Kang Ilham. Nah, sekarang saya akan ke Kang Putra nih ya, sebagai salah satu founder kan dari komunitas Tanya Sejarah. Mungkin saya akan menanyakan, karena kan milenial itu terkadang tadi kalau kata Kang Ilham, belajar sejarah tuh kuno gitu. Belajar sejarah tuh kuno, terus kayak membosankan gitu kan ya. Nah, kira-kira dari Kang Putra ini selaku founder dari komunitas ya Tanya Sejarah kan udah cukup besar lah ya, termasuk di UIN sendiri sudah cukup familiar. Kira-kira bagaimana menghadapi statement dari para anak muda yang merasa bosan dan juga belajar sejarah itu ya untuk apa sih gitu kan, untuk belajar kekunoan gitu. Kira-kira untuk menyikapi masalah tersebut bagaimana Kang Putra? Oke, menarik nih Kang ya. Karena realitasnya apakah benar-benar masyarakat kita atau anak muda ini gak suka sejarah atau konten sejarahnya tidak disukai oleh generasi milenial. Dua hal yang berbeda kan? Dua hal yang berbeda. Boleh diulangi kan? Ya, yang pertama, apakah benar bahwa generasi milenial ini nggak suka sejarah? Nggak suka sejarah, Oke. Atau kontennya sejarahnya Konten itu sejarahnya yang tidak disukai oleh generasi milenial. Dua hal yang berbeda Kang ya. Menarik. Gitu. Jadi kembali lagi ke tema, kenapa kemudian kita merasa penting atau bahkan generasi milenial itu harus menyadari bahwa sejarah itu penting. Pertama, kalau kita tidak memahami sejarah, konsekuensinya apa yang sebagaimana di Kang Ilham sampaikan, kita tidak akan mengerti identitas. Nah, ini masuk dengan teorinya Ibnu Khaldun. Sebuah bangsa, bener Kang ya? Iya, betul. Sebuah bangsa yang Siapa tidak Kang itu? Ibnu Khaldun. Nah, iya. Milenial kan telinga milenial cukup asing kan. Orang milenial itu tahunya sosiolog, pencipta sosiologi itu adalah Agus Comte. Agus Auguste Comte, Comte. bener. Oke, menarik ya. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini dia seorang muslim ya, yang hidup di abad pertengahan, di awal abad pertengahan. Nah, di daerah Andalusia besarnya. Spanyol berarti. Spanyol. Jadi bagi kawan-kawan yang belum pernah nonton film 99 Cahaya Langit di Eropa, bahwa di Eropa termasuk di Spanyol dan di Portugis atau bahkan bahasa lainnya adalah Andalusia, itu pernah ada peradaban Islam. Bahkan ada tokoh besar namanya Ibnu Khaldun hidup pada masa itu. Bahkan pemikiran-pemikirannya banyak diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan barat hari ini gitu. Nah, jadi justru orang-orang barat yang mengambil ke Islam. Iya, justru menarik, nanti dia akan menginspirasi Adam Smith, dia akan menginspirasi Auguste Comte, dia akan menginspirasi Machiavelli ya. Machiavelli juga. Wah, ini Pico ya. Ya? Pico ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita mau mendalami tokoh ini ya. Kita kembali lagi ke tadi yang pertama. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, kenapa kemudian sejarah itu menjadi berbahaya ketika tidak dipahami oleh suatu generasi muda? Menurut Ibnu Khaldun, sebuah bangsa atau generasi yang tidak paham sejarah itu sangat rentan dikalahkan oleh bangsa lain. Nah, indikasinya apa Kang? Indikasinya dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa lain. Jadi Dalam mengikuti, karena persepsinya ini bangsa yang menang, ini bangsa yang kalah. Nah, bangsa yang kalah itu ya, dan ciri-ciri bangsa yang kalah itu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun,
dia tidak mengerti tentang identitas dirinya. Dia tidak mengerti goals luhurnya ketika menciptakan sebuah memori kolektif yang bernama sejarah itu. Nah, dia akan menjadi bangsa yang kalah ketika dia akan mengikuti identitas-identitas dari bangsa-bangsa pemenang. Nah, apa aja yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun? Pertama, dari mulai pakaian. Nah, ini menarik nih. Kalau bangsa yang kalah, dia akan mengikuti sebagaimana identitas bangsa-bangsa yang menang. Baik itu pikirannya, budayanya, bahkan hal-hal yang disukai oleh bangsa pemenang, itu akan mempengaruhi terhadap selera hal-hal yang disukai oleh bangsa yang kalah. Nah, jadi bangsa yang kalah ini tuh dia nggak punya identitas. Apa yang rame, dia akan ikutin. Kenapa begitu? Karena nggak tahu identitas. Nah, yang viral mungkin. Nah, jadi dikit-dikit yang viral gitu. Dan itu pun sepertinya terjadi sekarang ya. Silahkanlah itu teman-teman. Saya rasa silahkan ya, timbulkan sendiri gitu. Karena kalau kita tidak tahu arah ya kita hanya akan ikut sana, ada yang ramai lagi ikut sini, apa itu, bahkan bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya viral hari ini di sosial media Kang ya. Bahkan pemikiran-pemikiran yang boleh jadi itu malah bertentangan dengan goals bahkan cita-cita bangsa kita, itu bisa aja diadopsi Kang. Nah, itulah kemudian pentingnya kita sebagai sebuah bangsa itu mengerti sejarah. Nah, gitu. Para milenial ini ya. Milenial ini. Khususnya generasi milenial untuk Indonesia emas ke depan. Ya? Nah, betul. Oke, jadi kesimpulan dari Kang Putra adalah ketika kita kehilangan tidak belajar sejarah, maka kita tidak akan punya identitas diri. Betul. Dan selamanya kita akan menjadi bangsa yang mengikuti. Oke, bangsa yang kalah dan mengikuti pemenang. Bangsa pemenang. Itu ya, teman-teman. Baru 2 pertanyaan saja rasanya saya udah udah penuh banget nih. Daging semua ini isinya ya. Oke. Kemudian nih, karena kan pembahasan kita tentang politik dan juga demokrasi. Tadi udah dibuka bahwa pentingnya sejarah itu seperti yang telah dipaparkan oleh Kang ini. Dan selanjutnya adalah saya kembali ke Kang Ilham. Kira-kira Kang, sejarah perpolitikan di negara kita tercinta ini. Ini kan sekarang nih sedang tahun politik ya, sedang tahun politik. Nah, kira-kira kan tadi sudah dibahas tentang pentingnya sejarah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kita harus melek terhadap politik? Kira-kira. Oke. Baik, sangat menarik sekali ini Kang Andrian. Dan saya mungkin hari ini karena sedang masa masuk kampanye politik ya Kang Putra ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu selalu identik dengan simbol gitu ya. Betul. Simbolik lah ya. Simbolik gitu ya. Oke, sekarang itu hal-hal yang banyak pelesetan dari ucapan, pakaian atau tingkah laku itu menunjukkan terhadap salah satu ya katakanlah paslon gitu ya. Seolah-olah keberpihakan gitu. Gitu ya. Sensitif ya. Sepertinya Kang ini. Iya. Saya juga baru nyadar ini. Maaf ini. Klarifikasi. Bajunya gimana ini? Saya sebenarnya nih nggak ada maksud apapun ya. Saya sebagai tentu posisi saya di sini adalah sebagai seorang peneliti dan akademisi ya, yang tentu Imam Bilqis, artinya kita moderat ya, pertengahan ya, tidak memihak ke kanan atau tidak memihak juga ke kiri ya. Berarti ke tengah. Nah ini makanya semakin jelas ini. Bukan ke tengah ini. Oke. Ini spontanitas dan saya mau diingatkan oleh Kang Andrian, kenapa itu warna itu gitu. Oh iya. Pas pertama ketemu langsung, aduh, saya langsung sadar kan. Nah, inilah orang Indonesia itu selalu melihat dari simbol gitu ya. Nah, ini salah satunya yang diaplikasikan oleh Kang Andrian gitu. Padahal saya sama sekali ya, mohon maaf, ini tidak ada hubungan ya. Cuma ini karena memang baju saya lagi di laundry gitu ya. Dan yang ada di lemari itu ya saya pakai aja gitu ya. Siap. Kebetulan ada Senin kan Bandung saat macet gitu ya. Bandung ada Senin macet ya, saya nganter istri sarapan, mandi, kan dari Cibiru ke Dago itu lumayan jauh ya, apalagi hari Senin. Karena terburu-buru itu saya pakai gak kepikiran ya. Kepikiran aja sama sekali Kang Putra ya. Dan mohon maaf sekali ini. Takutnya awas nanti, ini gimana nih? Kamu ngundang enggak ada unsur apapun ya. Tidak ada unsur apapun. Saya fair di sini berbicara sebagai seorang akademisi lah. Sebagai seorang bukan saya seorang ahli ilmu ya, cuma seorang ilmuwan yang insyaallah mudah-mudahan tercapai cita-cita saya sebagai seorang ilmuwan gitu ya. Dan sekali lagi mohon maaf untuk netizen, jangan menghujat saya ya. Gak boleh nih, gak boleh nih. Karena sekali lagi saya tidak ada unsur apapun di dalam aman kan?
benda yang menempel dalam diri saya. Karena sesungguhnya simbol ataupun pemikiran saya itu ada di dalam otak ya. Tidak ada dalam baju. Juga. Oke, ya kembali ke laptop kan. Siapa? Yang itu ya. Klarifikasi beres ya kalau Klarifikasi udah selesai, teman-teman. Gak ada aman aman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, insya Allah ya aman ya. Kenapa harus melek politik nih? Oke. Itu politik itu adalah terkadang kita selalu menghindar dari politik, tetapi politik selalu menghampiri kita. Nah, itu dia. Ya. Semakin ku kejar semakin. Karena kebijakan hari ini yang kita rasakan gitu ya, masa depan yang akan kita raih gitu ya, itu tidak lepas juga dari persoalan politik. Politik adalah sesuatu yang selalu mengejar kita sekalipun kita mengejar gitu ya. Karena hadirnya seorang ini langsung ke pemimpin nggak, atau saya harus bahas dulu kenapa harus melek politik gitu ya? Harus melek politik dulu Nah, aja kan. oke. Milenial tersadar. Ya, sederhananya tadi ya, kita terkadang apatis terhadap politik ya. Padahal negara ini itu kan akan di tangan anak muda di masa akan datang. Seandainya anak muda hari ini tidak melek, tidak mulai belajar dia bagaimana memahami politik baik secara lokal maupun nasional ya. Nah, tentu maka nanti politik itu akan dimainkan oleh orang-orang yang cuma pragmatisme. Artinya dia tidak memikirkan bagaimana bangsa ya. Oportunis Yang juga oportunis ya. Tapi dia bahkan ya kalau tanda kutip politik ini dikendalikan oleh orang-orang dolim, maka kata siapa itu Kang Put? Seorang ilmuwan yang pernah berbicara bahwa sesungguhnya demokrasi ini adalah cuma kita menghindarkan daripada orang-orang dolim ya. Dolim itu orang-orang Fred yang Magni Suseno Romo. Ya. Ya kan? Nah, artinya bagaimana agar sesuatu ini tidak dikendalikan oleh orang yang dolim? Dolim itu dalam artian adalah dia yang tidak memikirkan halayak ya, tidak memikirkan bagaimana masyarakatnya, lingkungannya, tapi dia hanya mementingkan perutnya sendiri gitu. Nah, maka ketika anak muda tidak melek terhadap persoalan itu, maka jangan salahkan gitu. Ketika kebijakan-kebijakan hari ini itu sama sekali kehadiran politik itu atau kehadiran negara itu tidak tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya gitu ya, kira-kira Kang. Karena kita tidak melek politik. Kita tidak bisa melepaskan dari politik ya. Agama manapun ya Kang, termasuk Islam itu kan dia mengatur tentang persoalan politik ya. Karena politik itu kata saya tadi lagi-lagi saya katakan bahwa kita bisa menghindar daripada politik, tapi politik tidak bisa menghindar dari kita gitu. Selalu datang gitu kan. Nah, maka anak muda hari ini, apalagi kan hari ini negara itu kan ada semacam misi ya atau harapan di 2045 nanti yang dimana Indonesia pas ya 100 tahun kemerdekaan itu diharapkan 2045 ini Indonesia ada di dalam masa keemasan. Nah, pertanyaannya, apabila hari ini anak mudanya tidak aktif berperan membangun bangsa ini di 2045, justru sebaliknya pertanyaan saya adalah apakah 2045 itu menjadi emas atau malah menjadi cemas? Gitu ya. Emas atau cemas. Cemas karena anak mudanya tidak melek politik ya, sehingga cemas. Ketika dibenturkan tadi dengan globalisasi yang sangat masif hari ini gitu Kang Putra, justru apakah kita akan menjadi bangsa yang pengikut atau bangsa yang memimpin gitu ya Kang Putra? Apa kita akan menjadi lagi kembali bangsa yang terjajah? Apakah kita akan berdikari di atas kaki kita sendiri gitu ya? Maka tentu untuk mempersiapkan 2045 emas itu salah satunya adalah hari ini disiapkan oleh para generasi milenialnya. Karena ya katakan saya hari ini 25 tahun ya. Kang Putra mungkin agak 17 tahun ya. Agak senior saya. Kang Adrian katakanlah mungkin agak sedikit junior enggak, tapi enggak beda jauh sebenarnya. Nah, katakan 25 saya hari ini 25 tahun ya.
2045 nanti saya itu usia berapa tahun Kak Andrian kira-kira? Tambah 15. Tambah 3 tambah 20. ya. 40 ya? 40. Atau 47? 45-an. Ya segitulah, 45 40-an ya. kepala Nah. 4 dah. Kepala 4 intinya. Nah, tentu kan usia-usia segitu adalah usia di mana ideal untuk memimpin bangsa ini gitu ya. Nah, betul. Nah, pertanyaannya apabila 2045 nanti saya tidak dipupuk dengan ilmu hari ini, saya tidak diajarkan tentang bagaimana berpolitik, saya tidak diajarkan bagaimana cara memilih seorang pemimpin, saya tidak diajarkan bagaimana menjadi seseorang yang keberadaan saya itu dirasakan oleh masyarakat sekitarnya gitu. Nah, itu hemat saya jauh ya harapan Indonesia emas 2045 nanti. Mungkin akan jadi Indonesia emas, tapi emasnya emas batangan. Mas kuningan kan. Mas Jawa ya. Iya, Mas Jawa. Nah, di Sunda mah gak ada emas, adanya akang. Oke, jadi itu ya menarik. Jadi tadi masih sangat berkesinambungan ternyata pembahasan kita. Tadi menurut teori Ibnu Khaldun kalau kita tidak paham sejarah, kita akan mengikuti terus ya Kang Putra ya, mengikuti bangsa pemenang. Dan barusan juga katakan Ilham, kalau kita tidak melek politik maka kita akan terus-terusan ya menjadi pengikut orang-orang yang punya kebijakan ya Kang ya. Dan ketika kita tidak melek terhadap politik, dan Indonesia bukan malah jadi Indonesia emas, kalau salah satunya kalau kita tidak melek politik justru akan menjadi Indonesia cemas. Karena tidak siap Bang. Iya betul. Anak mudanya tidak siap untuk bertarung dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Oke. Itu mungkin kenapa kita harus melek politik. Politik. Oke. Kemudian saya akan kembali ke Kang Putra. Demokrasi selalu identik dengan politik di Indonesia. Oke. Iya. Dan ketika kita membicarakan tentang politik di Indonesia, tentu karena sistemnya adalah demokrasi. Nah, tapi nih Kang, kita harus lagi-lagi harus belajar dari sejarah ya. Bukan hanya belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah. Nah, maka untuk belajar dari sejarah tentu kasih paham dulu teman-teman saya ini nih, terutama mereka yang sampai sekarang tidak melek tentang sejarah. Salah satunya adalah Kang, tentang sejarah dari demokrasi itu sendiri di Indonesia. Kira-kira bagaimana sih sampai terbentuknya sistem demokrasi saat ini? Silakan. Oke, menarik ya. Jadi perlu diketahui betul oleh generasi milenial hari ini bahwa jangan sampai Kang kita ini euforia demokrasi, ya, senang gitu ya, ada euforia, ada jiwa kompetisi di antara teman, siapa milih siapa gitu ya, ada semangat itu. Tapi di waktu yang sama kita itu nggak memahami demokrasi itu sendiri. Itu dia masalahnya. Iya kan ya? Jangan-jangan yang kita pahami demokrasi adalah pemilu. Ya, betul. Padahal sebenarnya pemilu itu suatu hal yang biasa, ya. Suatu hal yang biasa sekali gitu, bahkan iya sebagian kecil dari demokrasi, sementara demokrasi itu luas sekali. Nah, jadi yang sederhananya kalau kita ingin memahami demokrasi hari ini, misalkan kita memahami demokrasi, kita batasi dulu ya bahwa pemilu lah ya. Nah, pemilu atau bahkan pemilihan caleg gitu ya, atau bahkan masyarakat memilih gitu ya. Nah, sejak kapan sih di Indonesia? Padahal kalau kita belajar sejarah di SMA atau di SMP, Indonesia itu kan negaranya kerajaan kan. Nah, iya. Banyak ya, negara kerajaan. Ya. Apakah raja itu dipilih atau bagaimana, terus tiba-tiba dari raja tiba-tiba kita ini kok memilih ada pemilihan gitu. Nah, padahal bagaimana sih itu terjadi? Nah, ini kan perlu diketahui oleh generasi milenial, ya kan? Biar bahwa andai kata suatu kemajuan itu ada tahap demi tahap. Nah, tahap ini tuh jangan sampai hilang, Kang. Bahwa transisi ini tuh jangan sampai hilang dalam benak generasi milenial, karena itu pelajaran. Nah, kalau kita naik tangga tiba-tiba langsung tinggi itu susah kan. Bahkan kecenderungan untuk jatuhnya itu sangat besar sekali. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Indonesia tiba-tiba jadi ada pemilihan dalam demokrasi itu sendiri. Sederhananya dulu di Indonesia, ini sejarah teman-teman ya, jangan tidur, awas, jangan tidur. Kontennya harus menarik berarti. Harus jangan tidur ini. Ini penting sekali karena isunya politik ini ya. Kayaknya kalau yang menjelaskan Kang Putra mah. Insyaallah. Nah, lanjut Kang. Siap. Dulu Indonesia ini kan kerajaan. Kemudian Belanda itu menaklukkan setiap kerajaan dengan apapun caranya. Ada yang dengan militer, gagal dengan militer, dengan politik divide et impera. Apa itu? Politik adu domba. Jadi
pribumi diadu dengan pribumi, akhirnya mereka berperang, kemudian ada Belanda mengambil kesempatan akhirnya menguasai daerah tersebut. Nah, singkat cerita banyaklah kemudian daerah-daerah di Nusantara itu dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian Belanda bikin sebuah keputusan namanya Pax Neerlandica. Apa itu Pax Neerlandica? Sederhananya bahwa seluruh daerah yang dikuasai oleh Belanda itu ingin dikonsentrasikan secara administratifnya dalam satu pusat administratif. Ya, dipusatkan. Di sanalah mulai kemudian raja-raja yang awalnya dia punya pendapatan sendiri akhirnya digaji. Nah, di sanalah kemudian Pax Neerlandica. Nah, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik di Hindia Belanda itu sendiri, lahirlah namanya Volksraad. Volksraad itu yang kemudian Volksraad itu adalah kalau sekarang ya Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, DPR. Nah, jadi Volksraad namanya. Kalau bahasa Indonesianya Volksraad dari bahasa Belanda, Indonesia Dewan Rakyat. Dewan Rakyat 1918. Nah, di situ lahir dipilih perwakilan dari Hindia, dari orang-orang Belanda, kemudian dipilih sebagian masih oleh orang Belanda kan, dipilih orang-orang pribumi yang dipandang pro terhadap Belanda. Disitulah kemudian lahir konsep yang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sana kemudian, nah kan udah nggak kerajaan tuh kan. Nah, seiring berjalannya waktu, Volksraad ini diganti hingga kemudian Indonesia merdeka. Nah, Volksraad ini masih ada konsep Volksraad itu. Setelah merdeka masih ada? Masih ada ya, diganti namanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi perwakilan-perwakilan itu masih ada, namun kemudian diganti dominan oleh pribumi. Nah, di sana kemudian mulai pemilihan pertama tahun 1955, Kang ya. Nah, disitulah kemudian bangsa kita yang merdeka, ya kan, makanya kan ada dua teori yang menyatukan Indonesia itu Pax Neerlandica atau Sumpah Pemuda. Nah iya kan, maksudnya sedikit banyaknya bahwa sejarah kolonialisme Belanda itu bersumbangsi terhadap bersatunya Indonesia. Salah satunya misalkan kenapa kemudian Timor Leste itu ingin memisahkan diri dari Indonesia, karena Timor Leste bukan bagian dari penjajahan Belanda. Nah, ini yang saya maksud, kenapa kemudian kok kemerdekaan Indonesia itu bisa menjadikan kemerdekaan seluruh daerah wilayah kekuasaan Belanda pada masa itu. Nah, inilah kemudian makanya Volksraad atau bahkan pasca kemerdekaan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi seluruh daerah yang disebut dengan Indonesia. Nah, itulah kemudian demokrasi atau bahkan yang kita pahami sebagai pemilu itu mulai pertama dilakukan. Nah, makanya kerajaan-kerajaan udah nggak ada kan? Ya. Nah, disitulah kemudian transisi itu terjadi, Kang. Jadi Pax Neerlandica, terus kemudian ada Volksraad. Nah, di situ. Oke, dari situ ya, Kang ya. Jadi kalau bahasa saya sih Pax Neerlandica itu menyatukan Indonesia secara fisik. Tapi Sumpah Pemuda itu menyatukan kita secara jiwa. Secara psikis gitu. Nah, itu. Bahasa itu ya. Ya, itulah mungkin kurang lebih dari sejarah demokrasi ya, sistem demokrasi yang ada di negara kita. Jadi teman-teman, ternyata DPR itu adalah warisan dari kolonial ya, Volksraad yang sering kita sebut sebagai, bahkan sering teman-teman muncul berbanyak meme dan juga berbagai stigma lainnya. DPR itu ternyata muncul dari Volksraad. Jadi sebelum ada NKRI itu ya Indonesia itu adalah kerajaan ya, kayak. Oh iya, kerajaan, kesultanan. Jadi disatukan melalui apakah Sumpah Pemuda atau ya tadi pas itu. Ya. Tapi pada dasarnya bahwa NKRI ini muncul hari ini tuh dengan perjalanan yang panjang ya, kan ya. Jadi ingat ini teori dari Kang Ilham saya waktu kuliah yang tesis, antitesis, kemudian menghasilkan sintesis. Jadi tesisnya itu adalah nasionalisme dan kolonialisme, maka menghasilkan tesisnya itu adalah kolonialisme, nasionalisme adalah antitesanya, dan kemerdekaan itu adalah sintesanya. Masih nempel kan sampai sekarang. Teori dari Hegel ya, dialektika Hegel. Demokrasi itu ya Demokratos, udah gitu. Jadi pemahaman kita hanya sampai di situ, dari rakyat misalnya, untuk rakyat. Nah, kita tidak tahu esensi dari demokrasi itu sebenarnya seperti apa sih. Kayaknya sih Kang Andrian itu cuma lihat di banner di bisa tahu itu tulisan Kang Putra juga kayak gitu kan? Iya, betul. Di baliho-baliho katanya. Iya. Nah, ini refleksi, Kang ya. Jadi nih silakan teman-teman atau netizen sekalian, dari mana kita paham demokrasi?
Apakah dari buku, baca misalkan sejarah demokrasi, atau tiba-tiba pemilu, berarti pasar demokrasi, atau sebatas itu, atau jangan-jangan dari tadi banner tadi, banner. Nah, jadi ini menarik Kang ya. Jadi kalau kita kan ketika awal pemilu 1945 merdeka, kemudian Indonesia suka tidak suka, kemudian Soekarno menerapkan demokrasi parlementer kan, ya di sana. Tapi masyarakat tuh disuguhkan seperti itu, suka nggak suka pasti mengalami hal seperti itu. Nah, kalau kita refleksikan seberapa paham nih sebenarnya, kita agak tarik dulu ke zaman dulu Kang ya, sebelum zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu ketika awal merdeka Indonesia itu jumlah penduduknya sekitar 61 juta. Ternyata persoalan yang dihadapi oleh Soekarno ketika itu adalah buta huruf. Buta huruf di Indonesia ketika itu 95%. Artinya dari 61 juta yang nggak bisa baca itu, buta huruf bener-bener nggak bisa baca Kang ya. Itu nyampe sekitar 57 juta orang. Yang bisa itu, yang bisa baca itu berarti kan 5% ya kan? Iya, 5%. Nah, itu kebayang. Kemudian kita disuguhkan dengan realitas politik demokrasi. Nah, kita ajukan pertanyaan, seberapa paham masyarakat Indonesia ketika itu tentang demokrasi? Nah, pasti sedikit sekali kan? Iya, karena buta huruf, kedua memang akses informasi yang masih terbatas. Nah, jadi kalau kita memahami apa fungsi ilmu pengetahuan, pemahaman, itu kan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pilihan. Pemahaman kita tentang demokrasi, seberapa paham kita tentang demokrasi, itu akan sangat berbanding lurus dengan kualitas pilihan kita dalam dunia politik. Itulah kenapa menurut saya pemahaman kita tentang demokrasi itu harus diperdalam. Suka atau nggak suka itu urusan lain lah. Karena saya ini mahasiswa ya, ini mumpung mahasiswa itu belum apa-apa, wah saya emang nggak setuju demokrasi, yang satu setuju. Padahal di waktu yang sama, yang setuju dan yang nggak setuju sama-sama belum paham demokrasi. Nah, ini yang maksud saya tuh penting. Jadi sebelum kita menyimpulkan mana setuju atau nggak setuju, dalami dulu apa itu demokrasi gitu. Nah itu Kang. Jadi umumnya realitas sekarang ya masyarakat kita, saya juga ngobrol bahkan ya sedikit melakukan penelitian kecil-kecilan gitu. Ternyata umumnya masyarakat kita mau muda maupun tua memahami demokrasi itu nggak lepas dari apa yang dia lihat aja. Jarang sekali mereka yang memahami demokrasi itu sadar ini demokrasi apaan sih, kemudian dia mencari literasi tentang demokrasi. Sedikit sekali Kang. Apalagi kita hari ini dihadapkan dengan indeks literasi yang rendah Kang. Itu menyedihkan sebenarnya mah. Jadi kalau kita ini kebetulan tanya sejarah ya, anak sejarah tuh kadang ada siro-sironya sedikit gitu. Di ketika zaman Nabi ya, yang dihadapi persoalan zaman Nabi itu banyak sekali Kang. Persoalan sosial, persoalan ekonomi, riba, dan kemanusiaan luar biasa. Tapi dalil pertama, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril itu bukan ayat tentang riba, bukan ayat tentang sosial, bukan ayat tentang ekonomi, bukan, tapi adalah Iqra. Disuruh baca teman-teman. Jadi harus baca, suka nggak suka. Kalau kita memimpikan bahwa Indonesia emas 2045 itu bukan dari yang lain, berangkat dari membaca itu sendiri, literasi itu sendiri perkuat. Sekarang hari ini gitu ya, kita sedang menghadapi pesta demokrasi lah katakanlah ya, euforia tentang pemilu. Nah, seberapa paham kita tentang pemilu itu akan menentukan kualitas pemilu kita yang akan datang. Nah itu, jadi, kembali lagi ke riset saya, ya pertama masyarakat pada umumnya memahami demokrasi itu dari media televisi, bahwa kapan pilkada disitulah mereka dengar kata-kata demokrasi, itu semakin banyak didengar. Jadi apa itu demokrasi itu ya pasti framingnya langsung ke pemilu, kebebasan berbicara dan kebebasan ketika nyoblos. Nah itu. Nah kedua, dari mana lagi kemudian masyarakat itu memahami demokrasi dari percakapan ini. Ketika Bang Ilham mendukung yang mana, kemudian saya mendukung yang mana, itu sedikit banyaknya publik mendengar tentang demokrasi. Jadi sebenarnya bukan paham demokrasi, hanya mendengar demokrasi. Kemudian karena demokrasi disematkan terhadap pemilu, akhirnya ya demokrasi itu adalah pemilu gitu. Demokrasi adalah pemilu adalah demokrasi. Pemilu ada demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abraham Lincoln kan gitu kan. Nah, jadi hanya sebatas itu. Nah, makanya perlu sekali
generasi muda itu memahami demokrasi itu lebih dalam lagi. Bagaimana sejarahnya, padahal faktanya di lapangan, sorry itu saya teman-teman ya, demokrasi kan teman-teman, wah ini harus demokrasi, negara demokrasi dan lain-lain. Demokrasi itu dua hal, seperti dua mata uang, seperti pisau. Dia bisa memberikan kebaikan bagi sebuah masyarakat, tapi satu sisi dia juga bisa membahayakan bagi masyarakat itu. Kita tarik dulu ke misalkan pendapat tokoh Plato misalkan ya. Dia sebegitu khawatirnya tentang demokrasi di Yunani. Kenapa? Karena bagi Plato demokrasi itu berbahaya karena dia tidak menseleksi siapa yang layak memimpin negara kota yang pada masa itu bernama Athena. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Plato ini benar-benar terjadi. Negara demokrasi Athena itu nggak lebih dari 2-3 abad. Kenapa? Karena pemimpinnya lemah, kemudian diserang oleh bangsa Romawi. Akhirnya hancur. Nah itulah yang kemudian yang dikhawatirkan oleh Plato nanti bahwa Yunani Athena itu dipimpin oleh orang yang gak layak memimpin, tapi hanya sekedar populis. Nah akhirnya pemimpinnya bukan yang mengerti tentang persoalan, tapi hanya sebatas populis saja. Tapi ketika dihadapkan dengan persoalan yang besar sebagai sebuah negara, nah dia lemah. Akhirnya kemudian negara demokrasi Athena itu hilang oleh Romawi pada masa itu. Salah satu sisi negatif dari demokrasi itu ada, iya. Jadi mungkin kalau Ya. kata bahasa Sundanya mah kita jangan sampai tuturut muning gitu. Tuturut muning. Iya sih, karena mungkin resiko dari demokrasi adalah memunculkan pemimpin bukan secara kapabilitas, tapi elektabilitas. Nah, terus yang menarik dari Kang Putra tadi adalah ada statement bahwa kepahaman masyarakat terutama generasi milenial terhadap demokrasi akan menentukan sikap dia dalam memilih. Ya, kualitas pilihan itu akan sangat ditentukan oleh apa yang dia pahami. Ya, berarti ketika kualitas pilihan sekarang banyak yang kata Kang Ilham turut munding karena mungkin kepahaman terhadap demokrasinya masih sangat minim. Turut munding itu ya ini ya Kang Rian. Karena penonton kita bukan hanya Sunda aja. Ya. Turut munding itu jelaskan Kang, Jelaskan gimana. Jadi orang memilih itu gimana ramainya ya. Nah, betul. Gitu ya. Betul. Orang ngobrolin ini apa ini katanya. Kan sekarang bisa dengan zaman media ini kan, ya. Orang bisa dimunculkan kan, betul. Si A misalkan bla 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 bla, si B, yo kesini ikut, giringan lah ya. Malah kita kan bukan domba gitu ya, kita bukan domba, bukan kerbau, yang oleh si si pawangnya itu kita digiring gitu, kita dibawa ke solokan kita ikut. Betul. Bahkan bawa ke jurang pun ikut gitu ya. Nah mungkin itu ya esensi daripada apa yang disampaikan oleh Kang Putra itu ya, kita jangan sampai ikut-ikutan tapi sesungguhnya tidak paham gitu ya, tidak paham tentang demokrasi, cuma paham dari baliho, cuma paham dari percakapan di warung kopi gitu ya, yang padahal sesungguhnya kita harus paham secara esensi demokrasi itu seperti apa gitu. Nah, ya. Menarik teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman membutuhkan tulisan tentang demokrasi bisa PC ke saya kan ya. Kebetulan tulisannya sudah ada di saya. Itu sangat-sangat daging gitu ya tulisannya tentang esensi dari demokrasi. Nah, kemudian saya akan nyambung Kang ke politik praktis. Politik di saat ini karena memang kita sedang pesta demokrasi, tentu membahas demokrasi sangat-sangat relevan ya. Nah, dari Kang Ilham Kang, kira-kira bahasan tentang ketiga paslon ini yang udah spesifik paslon ya. Iya, karena memang tadi sudah disinggung banyak sekali oleh Kang Putra tentang demokrasi, kemudian juga teori-teorinya, sejarahnya, sama Kang Ilham juga tadi tentang politik, kemudian kenapa harus melek politik. Sekarang kita tinggal prakteknya dong Kang. Oke. Iya. Nah, kemudian nanti ketika misalnya dibahas sudut pandang tiga paslon ini dari kacamata sejarah, nanti mungkin akan ada kayak saling tektok lah ya kalau kata orang kita mah gitu ya. Apakah demokrasi ini sudah ideal kan, atau misalnya masih cacat, atau misalnya implementasi di negara kita ini gimana sehingga nanti akan sampai pada sebuah puncak pembahasan, yaitu tentang evaluasi dari demokrasi itu sendiri. Tapi sebelum jauh ke sana, Kang, kira-kira menurut Kang Ilham dari ketiga paslon ini secara sudut pandang sejarah bagaimana? Hati-hati ini mah, hati-hati.
saya Bebas dari nomor urut berapa dulu. bisa loh, karena kita kan demokrasi mah bebas yang Nah, iya. perjalanan saya masih aman lah. Termasuk saya klarifikasi juga, channel saya pun tidak terafiliasi dan tidak dibiayai oleh pihak manapun. Jadi aman. Aman ya, oke. Siap, silakan Kang. Mungkin ya, saya sedikit mengutip dari salah seorang ilmuwan ya yang hidup di abad 10 Masehi. Beliau seorang ulama juga, itu Al-Imam Al-Mawardi ya. Beliau hidup di abad ke-10 sekitar 970 Masehian. Dia menulis salah satu kitab yang sangat lengkap sekali tentang politik, administratif, dan lain sebagainya, itu dengan judul Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Itu sebagai buku babon dia menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu pada zamannya itu karena kebutuhan saat itu, dan ada juga suruhan dari Pak Khalifah atau pemimpin ya, pemimpin atau presiden Basra atau Irak pada saat itu gitu ya. Itu sangat lengkap sekali kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, di mana termasuk di sana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi tentang bagaimana seseorang memilih pemimpin, kriteria pemimpin itu seperti apa gitu ya. Menarik. Ya, kalau hari ini kita mungkin katakan pemimpin di Indonesia itu adalah presiden mungkin ya. Presiden. Oke, dan kalian menyinggung masalah seperti apa? Saya tidak berbicara dari sudut manapun, dari kepentingan manapun tuh. Ya, kan. ya. Tapi saya berbicara dengan ilmu ya. Dengan ilmu, salah satu rujukan yang saya pakai adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah gitu ya, karangan Al-Imam Al-Mawardi. Nah, kata Al-Imam Al-Mawardi bahwa ini pun dikatakan oleh Sokrates, Plato dan sebagainya. Tapi di sini Al-Imam Al-Mawardi sedikit menambahkan tentang aspek religi atau agama gitu ya. Nah, kata Al-Imam Al-Mawardi bahwa pemimpin itu adalah bagaimana representasi pengganti daripada seorang nabi gitu ya. Maka di sini tugas pemimpin itu adalah sebagai harasatu din dan siasatu dunia gitu ya. Artinya karena milenial sangat tidak ramah bahasa milenial seperti itu. Jadi artinya adalah kurang lebihnya gitu ya. Adalah sebagai perawat agama dan bagaimana sebagai pengawal kehidupan dunia gitu. Jadi pemimpin itu sebagai perawat agama dan pengawal kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali pun menambahkan bahwa negara itu harus ada landasan. Landasannya adalah agama, dan yang menjadi pengawal daripada landasan itu adalah siasat dunia atau politik ya. Maka kedua ini tidak bisa dilepaskan gitu ya. Tapi Indonesia dengan negara yang disatukan melalui dasar Pancasila, tentu dengan ketuhanan yang Maha Esa, di sini ada 5 agama ya yang diakui ya di Indonesia, dan itu harus saling menghormati satu sama lainnya. Toleransi ya, atau moderat ya, atau pluralisme gitu ya. Nah, lalu bagaimana tiga paslon itu yang ada sekarang. Nah, saya tidak tidak menyudutkan salah satu, tidak akan menyudutkan, tapi bagaimana kata Al-Imam Mawardi idealnya seorang pemimpin itu gitu ya. Oke, yang dimana pemimpin itu memiliki fungsi yang sangat besar dalam memimpin negara ini. Karena kata Imam Mawardi bahwa pemimpin itu adalah sebagai pengganti nabi ya. Dan dimana tadi saya katakan harus satu din dan satu dunia gitu. Nah, setidaknya ada 6 atau 5 poin kata Imam Mawardi bahwa seorang calon pemimpin itu adalah dia harus memiliki memiliki sikap yang visioner. Dia pertama visioner. Artinya dia memiliki visi, dia memiliki misi, dia memiliki gagasan ya. Nah, itu tentu gagasan ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Jangan asal-asalan. Kita bukan mengembala atau mengurus domba atau sapi ya. Yang kita akan yang kita akan pimpin itu, yang kita akan rawat itu adalah manusia. Yang tentu adalah makhluk yang berakal. Maka berakal itu adalah hubungannya dengan pikiran. Pikiran itu nanti akan menghasilkan daripada gagasan. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki gagasan visioner ke depan. Mau dibawa kemana Indonesia ini, bangsa ini gitu ya. Nah, gagasan ini tentu gagasan yang membawa kemaslahatan ya, kemaslahatan bagi
masyarakatnya gitu ya, yang akan dipimpinnya gitu ya. Nah, maka gagasan itu sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Jadi pertama kata Al-Imam Al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki gagasan yang sangat cemerlang atau visioner, yang melihat ke depan dengan belajar dari sejarah gitu ya. Selanjutnya nggak? Yang kedua adalah seorang pemimpin itu harus memiliki sikap adil gitu ya. Visioner dan adil. Adil. Kedua adil. Adil ya. Artinya adil di sini adalah sesuai daripada tempatnya itu, menempatkan sesuatu dengan tepatnya. Tapi adil juga tidak mesti seimbang ya Kang ya. Betul. Ya, adil itu tidak mesti seimbang. Adil itu bukan jumlah yang sama. Bukan yang sama ya. Oke, yang kedua adalah adil. Dia memiliki sikap yang adil. Yang ketiga adalah kata Al-Imam Al-Mawardi, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kesatria, harus karismatik, harus bahasa lainnya Kang Putra, harus berkarisma ya. Artinya jiwa kesatria ini bukan berarti dia harus bisa bergulat itu ya, atau mimpin perang. Mimpin perang, karena hari ini kan kalau di Indonesia ada TNI ya, atau Polri misalkan TNI ya dan sebagainya. Nah, artinya di sini seorang pemimpin kata Al-Imam Al-Mawardi itu, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kesatria, keberanian dalam berijtihad. Ijtihad itu dalam memutuskan suatu perkara, baik persoalan hukum, baik persoalan kedaulatan negara, baik persoalan kebijakan, baik persoalan apapun itu. Maka seorang pemimpin di sini harus memiliki jiwa kesatria. Jangan sampai menjadi ya, kalau bahasa anak milenial sekarang itu adalah sebagai wayang gitu ya. Oh, itu. Yang bisa dimainkan oleh siapapun. Nah, ketika seorang pemimpin tidak memiliki jiwa itu, kata Al-Imam Mawardi, maka dikhawatirkanlah hanya sebatas bayang-bayang saja. Dia tidak mampu berijtihad bagaimana memiliki sikap ketika misalkan kedaulatannya terancam. Dia kan harus memiliki sikap berijtihad. Apakah akan menyerukan perang atau memperkuat pertahanan itu seperti apa? Ketika ada perkara misalkan yang menyoal keputusan hukum, maka seorang pemimpin di sini harus ada keberanian. Tentu keberanian itu adalah disikapi namanya. Tentu keberanian itu akan muncul dengan modal dia memiliki knowledge, ilmu pengetahuan ya. Pengetahuan yang dia miliki. Nah itu berapa tadi Kang? Keempat. Sekarang yang pertama itu visioner, atau adil, kesatria. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat itu seorang pemimpin harus memiliki sehat jasmani atau secara fisik ya. Nah, artinya di sini harus artinya mohon maaf ya, saya tidak diskriminatif atau apapun itu. Artinya seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohaninya. Artinya dia bugar ataupun tidak ada, mohon maaf ya, kecacatan itu di dalam dirinya. Tapi ada juga kata Al-Imam Mawardi, kecacatan di sini yang ditolerir. Tapi ada juga kecacatan di sini yang tidak tadi ditolerir ya, ada juga yang tidak ditolerir. Artinya itu pembahasannya mungkin akan panjang kan, tapi intinya bahwa harus sehat jasmani gitu ya, dan rohaninya. Yang kelima? Nah, yang kelima kata Al-Imam Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin itu dia harus memiliki tadi kan apa aja Kang? Adil udah ya. Adil udah, visioner, adil, kesatria, kemudian sehat jasmani dan rohani. Terakhir tadi kan ada 5. Itu yang terakhir. Ada yang 5 ya? Iya. Oke, yang terakhir adalah seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang dia miliki. Selain gagasan adalah pengetahuan yang pengetahuan. Artinya dia kan wawasan ya. Kesatria adalah bagaimana seorang pemimpin kan sekarang adanya dunia internasional ya kan. Seorang pemimpin kan ketika disuguhkan di dunia internasional, dia harus memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata tentu ya. Rata-rata ya, di atas masyarakatnya gitu kan. Seorang pemimpin dipilih itu kan karena dia mampu menjadi wakil atau representasi, manifestasi daripada negaranya itu sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya bahwa kriteria itu harus dimiliki oleh seorang yang pemimpin. Nah, tentu kata Al-Imam Mawardi juga
maka di sini juga ada kriteria ataupun kewajiban yang harus dimiliki oleh pemilih gitu ya. Jadi bukan hanya pemimpinnya pemimpinnya aja. Karena kan memilih pemimpin itu adalah hukumnya mengangkat seorang pemimpin itu adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi ketika ada seorang yang sudah terangkat, terpilih, maka gugurlah kewajiban itu. Nah, tentu untuk menggugurkan kewajiban itu seorang pemilih pun apa yang dikatakan Kang Putra itu harus memiliki wawasan pemahaman yang bukan hanya sebatas pemilu saja gitu. Tapi bahkan kata Al-Imam Al-Mawardi, seorang pemilih pun itu harus tahu gitu seorang pemimpinnya seperti apa, dari mulai fisiknya, dari mulai gagasannya, dari mulai fisiknya, gagasannya, keilmuannya, wawasannya juga seperti apa, track recordnya juga. Track recordnya Yang juga. terpenting Kan sejarah. Betul. Benar. Sejarah banget emang. Nah, itu harus dimiliki juga oleh seorang pemilih gitu ya. Jadi jangan asal-asalan. Bahkan kalau hari ini mungkin kemarin kan kita diadakan debat ya. Debat calon pemimpin. Nah, itu adalah salah satu bagaimana menggugurkan negara hadir di sana untuk menggugurkan kewajibannya seorang masyarakatnya harus mengetahui calon pemimpin yang akan dipilihnya nanti gitu ya. Debat itu sebagai implementasi dari tadi ya. Ya. Pemilih harus tahu visi misi dari pemimpinnya apa gitu ya. Negara ini mau dibawa kemana? Apakah pemimpinnya mampu tidak untuk membawa bangsa ini ke depan, baik itu secara nasional maupun dunia internasional gitu. Nah, ini menarik nih. Gimana nih Kang? Soal debat ya. Oke. Sebenarnya kita bisa menganalisis seberapa tingkat literasi ya atau gagasan kita tentang politik itu seberapa berpengaruh debat itu terhadap elektabilitas. Ya, kalau misalkan debat itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas masing-masing, berarti memang adu gagasan itu nggak penting. Oh iya. Nggak penting. Jadi ide itu nggak penting buat masyarakat kita. Beda kalau misalkan, ini ada debat nih, momentum penting, adu gagasan, pikiran itu diuji di situ. Kemudian di sana terjadi elektabilitasnya dinamis. Di situ berarti masyarakat sangat menghargai apa itu gagasan. Dia mengerti tentang literasi, dia mengerti tentang apa itu pikiran calon masing-masing. Tapi kalau ternyata itu tidak berpengaruh bagi masyarakat Indonesia, debat itu nggak penting, gagasan itu nggak penting. Sangat menggambarkan. Jadi yang pentingnya apa, Kang? Nah, itu yang pentingnya apa itu kira-kira? Pertanyaannya apa sebenarnya? Sangat menggambarkan kualitas SDM di kita ya. Nah, apakah Sarangeo? Gitu kira-kira. Siap. Sangat menarik ya ternyata. Money politik itu nggak boleh, tapi nggak boleh. Politik money itu perlu ya. Money politik nggak gimana boleh. Gimana tuh? Money perlu. Gimana itu tuh kan? Artinya money politik itu bahwa seorang itu dipengaruhi pemilihannya itu karena ada uang atau money. Tapi politik money bahwa politik itu membutuhkan uang. Iya, itu mah harus. Artinya ya, negara juga kan menghadirkan paslon itu dengan ditayangkan melalui salah satu channel TV. Ya. Kan sana perlu ya. Butuh biaya ya. Perlu biaya, ada yang moderator, ada fasilitas ruangan saya seperti apa. Sekarang kan ada live streaming itu kan butuhkan kuota. Iyalah, kita juga di sini ada biayanya. Nah, tapi menariknya adalah mungkin gini kan, karena kan terkadang pertanyaan dari generasi milenial itu adalah tadi sesuai dengan judul besar kita sebenarnya 2024 pilih siapa. Nah, mungkin jawabannya bisa dari berangkat pemaparan Kang Ilham tadi. Ya. Silakan dari kelima kriteria itu ada di mana? Ya, yang paling cocok dari ketiga paslon ini visionernya, kemudian tadi adilnya, karismatiknya, sehat jasmani dan rohaninya, dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan juga wawasannya. Dari kelima kriteria ini menurut Imam Al-Mawardi loh ya. Jadi ini bukan penggiringan opini oleh Kang Ilham, tapi berangkat dari pendapat Imam Al-Mawardi. Kira-kira teman-teman sekalian akan memilih yang mana? Ya tadi salah satu tolak ukurnya adalah dari 5 poin tersebut. Kalau misalkan 5 itu nggak ada, ya. Gimana tuh Kang? Kalau 5 itu nggak ada? Ya, ini saran saya, mendingan golput aja. Aduh. Belum beres. beres. Ya. Aku mau jawab. Siap. Gimana tuh Kang? Nah, golput itu golongan putra. Aduh, kira itu golongan. Canda ya. Berarti nomor 4 lah.
Dapat Golongan Putra. Oke, jadi itu kurang lebih ya tentang 3 paslon dari sudut pandang Karena kan sejarah. para pendiri pada juga kan yang memilih ya Betul. seorang pemimpin ketika itu kan nggak asal-asalan juga Betul. gitu ya. Yang asal lah ya. Yang asal dia dilihat dari karyanya apa Betul. gitu contohnya bagaimana cara dia orasi, bagaimana dia memimpin atau ketika dia diundang di dunia internasional gitu kan, bagaimana ketika dia membawa visi misi Indonesia. Kata-kata di ketika misalkan kata Kang Putra di awal kemerdekaan itu Indonesia itu buta huruf sekitar 90 berapa kan? 5%. 90%. Bagaimana seorang pemimpin mencerdaskan bangsanya itu. Nah, Dan kan kalau dia posisioner, dia akan mampu menghilangkan buta huruf itu. Betul. Nah, Tapi kalau dia Tidak visioner. tidak visioner, ya yang penting saya nikmat kaya gitu bisa Oportunis. oportunis aja gitu ya. Gimana? nyambung kalau sekarang Kang ya. Kalau pemimpin itu benar-benar ingin masyarakatnya itu cerdas, khusus dalam hal politik, siapa dari sekian calon pemimpin ini yang benar-benar mengedukasi masyarakat itu tentang politik. Nah ini generasi milenial kan, generasi Salah satu milenial. tolak ukur juga ini. Iya, satu tolak ukur juga. Generasi milenial sekarang kan mungkin ada yang baru dari SMA 17 tahun Iya. nyoblos kan. Nah, mereka itu dapat pendidikan politik dari siapa? Di sekolah diajarin nggak tentang pendidikan politik? Saya ngajar adalah di PKN mungkin sedikit, tapi itu hanya sekedar nggak substansial. Itu hanya sekedar lebih ke struktur politik aja Kang. Iya. Kulitnya aja, Iya. nggak dagingnya. Hanya sekedar struktur pemerintahannya aja gitu. Dan Sejarah pun otonomi juga itu sama apa gitu, gitu kan. tidak secara mendalam spesifik gitu. Nah, siapa sebenarnya yang ditanggung jawabi, yang memiliki tanggung jawab konstitusi terhadap mengedukasi politik? Ternyata pas saya cari-cari itu adalah partai politik Kang. Oh. Nah, persoalannya yakin apa sih kita di waktu yang sekarang partai politik itu benar-benar mengedukasi kita tentang politik itu sendiri. Saya sih agak pesimis. Kenapa pesimis? Ya udah fokusnya udah bukan lagi edukasi. Betul, Gimana betul. caranya masyarakat milih partai kita gitu. Iya. Nah, Yang penting dia itu. menang, kemudian jatah kursinya banyak. Banyak. Nah, itu yang menurut saya harusnya itu kalau memang benar partai politik itu diamanahi konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. kehidupan masa dalam hal dunia politik, harusnya benar. Tapi Mengedukasi. mengedukasi benar-benar mengedukasi. Faktanya kan coba kita silahkanlah teman-teman teliti deh ke masyarakat gitu. Ini kita ngukur indikator keberhasilan partai politik ya. Betul, betul. Karena kan punya amanah nih dari konstitusi bahwa harus mencerdaskan tentang politik. Ya coba silahkan tanya ke masyarakat apa yang dia pahami tentang politik, apa yang dia pahami tentang demokrasi. Kalau ternyata yang dipahaminya itu tidak sesuai dengan standar, oh berarti partai politik ini gagal dalam hal mengedukasi. Iya. Nah, Ini fakta, kira-kira gitu. jadi jangan sampai kita alergi Kang ya. Betul sekali. Jangan sampai alergi fakta. Nah, menariknya adalah ada pembahasan yang kemudian berkesinambungan yang tadi dikatakan oleh Kang Putra dan juga tadi dikatakan oleh Kang Ilham adalah kira-kira nih kecacatan demokrasi di Indonesia dan juga implementasi demokrasi di Indonesia itu seperti apa sih dari Kang Putra dulu? Waduh, ini menarik nih. Tadi kan udah disinggung nih, karena saya sedikit langsung terpancing gitu untuk Yeah. membahas hal ini. Nanti udah dipaparkan sedikit. Mungkin sekarang lebih lengkapnya lagi kan? Ya, demokrasi itu apa sih? Kenapa kita perlu demokrasi? Ya, itu dulu tuh jawab tuh. Ya. Nah, adalah ternyata keadilan. Demokrasi adalah keadilan. Demokrasi itu yang kita mendambakan kenapa kita perlu demokrasi, kita tuh hendak menghadirkan keadilan. Tapi nyatanya, Nah, persoalannya bagaimana kita mendefinisikan keadilan? Apa itu keadilan dulu? Nah, itu harus beres dulu. Kalau itu nggak beres, maka kita akan gagal menghadapi demokrasi. Apa yang kita alami hari ini, ya, yang rame bagaimana lahirnya MK itu juga bagian daripada bagaimana pemahaman kita tentang keadilan. siap. Nah, itu. Tenang, nggak apa-apa. Kita ini Demokrasi. masih terbuka, nggak usah takut, Siap. biasa aja. Dan nggak sebaper itu, saya rasa. Aman Nah, ya. gitu. Nah, berikutnya yang perlu dievaluasi tadi kan ditanya tentang kecacatan dan demokrasi. evaluasi yang perlu kita pahami di Indonesia khususnya. Iya. Coba, adilkah? Ini sebelum ini saya ingin menyampaikan apa yang Socrates pernah sampaikan. Kalau kita mau memilih orang memimpin kapal dalam berlayar, nahkoda, apakah kita bisa sembarang memilih? Nggak bisa. Iya. Harus benar-benar orang yang mengerti tentang apa itu perairan, apa itu tentang astronomi, astronomi. Dia mengerti tentang bagaimana jalannya angin,
baru kita bisa memilih orang itu sebagai Nakoda. nakoda. Kemudian Socrates juga nanya lagi, terus bagaimana kita memilih orang yang akan memimpin negara ini? Nah, ada nggak standarnya? Nah, ada nggak standarnya? Nah, itu pertama itu. Untuk memilih nahkoda aja, itu tuh perlu standar. Nah, hari ini kira-kira calon tadi paslon itu ada nggak standar yang ditetapkan oleh KPU kah atau mungkin undang-undang? Peraturan nggak ya? Nah, ada nggak yang harus kemudian diseleksi dulu? Apakah cukup dengan elektabilitas? Ataukah benar ada, mohon maaf, kita kebetulan saya guru Pak ya, Iya. ya itu di Sirka Guru itu belajar luar biasa untuk lolos ke PNS, lolos P3K. Iya. Itu kerja keras, beli buku berapa banyak, latihan belajar Agar untuk bisa lolos. agar bisa lolos. Itu hanya untuk mohon maaf, untuk keperluan pribadi. Iya. Iya, kita sebagai guru pengen masuk ke kriteria PNS atau P3K atau dan lain-lain. Itu sebagai guru. Nah, ini sebagai pemimpin negara ada nggak seperti itu? Harusnya ada. Harusnya ada. Saya tuh pengen gitu para paslon ini tuh, oh dia pengen jadi presiden. Oh, mereka belajar, beli buku ini, beli buku ini. Oh, karena ada standarnya. Nah, kalau nggak ada standar, ya jadi pemimpin negara, kita udah kebayang negara apa yang dihasilkan dengan pemimpin yang tanpa ada standar itu. Iya. Nah, itu pertama tuh, Kang. Jadi Nah. debat kemarin itu menurut Kang Putra bukan sebagai seleksi gitu ya, bukan itu ya? Bukan, sebenarnya bukan seleksi. Karena Karena udah jadi. Nah, udah jadi. Bakal calon itu. Iya. Calon. Udah jadi. Bukan balon lagi. Bukan- Calon bukan. kan bakal calon. Iya. Ini udah jadi calon. Nah, ini menarik nih. Kenapa kemudian di Yunani bahasa pada masa itu demokrasi itu safety, maksudnya aman buat negara, karena mereka udah punya kompetensi yang minimal. Ada tolak ukurnya. Udah telah ukur. Jadi ya udah. Oke, ada 3 calon nih. Kang Andri, Kang Ilham sama Putra misalkan nih. Ya kamu suka karena mau milih siapa silahkan. Orang semua ketiga ini standarnya sama kok. Kamu mau milih karena bajunya sama dengan kamu warna coklat, silahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kebebasan. Nah, hari ini standarnya nggak sama, terus kemudian kita menyerahkan ke publik untuk memilih pemimpin dengan bebas. Oh, itu berbahaya, Kang. Itu berbahaya. Makanya yang saya pahami kenapa kemudian Socrates itu memilih nahkoda itu ada standarnya, terus bagaimana memilih pemimpin negara itu juga harus ada standarnya. Nah, kemudian kenapa di Athena itu boleh? Itu ya karena kompetensi masyarakat ketika itu ya sudah sama. Jadi kalau kamu mau bebas pun tidak sampai membahayakan negara itu. Karena standarnya memang Karenanya udah ada standar tertentu. Nah, kalau nggak ada standar, kemudian kita serahkan kepada masyarakat yang mohon maaf dengan fakta literasi pemahaman masyarakat tentang demokrasi aja masih jauh, ya masih jauh. Kemudian kita membebaskan itu kepada masyarakat luas. Wah, itu berbahaya, Kang. makanya yang akan dihasilkan adalah Nah itu, nah ini makanya evaluasinya teman-teman buat pemirsa sekalian, nggak bisa kita menuntut negara seperti apa, berangkat dari diri kita sendiri. Nah itu menurut saya. Nah, jadi sangat menarik ya tentang apa tadi teh demokrasi, kemudian kecacatan dan juga evaluasi demokrasi dan demokrasi yang ideal di Indonesia. Jadi kesimpulannya kan demokrasi di Indonesia udah ideal atau belum? Jauh sekali sebenarnya. Masih jauh. Kita juga harus clear dulu para pemimpin ini mendefinisikan apa itu keadilan. Apakah sama? Misalkan mohon maaf ini ya. Kan kalau sekarang demokrasi semua bebas memilih. Ya. Tapi saya setuju kalau standar pemimpinnya sama. Ya, kayak di Yunani pada masa itu sama standarnya. Nah, kalau sekarang misalkan standarnya kita nggak tahu beda, bahkan nggak ada seleksi atau apa gitu, kemudian diserahkan ke masyarakat. Terus di waktu yang sama masyarakat sendiri itu nggak, tadi kan kata Bang Ilham, bahkan yang dipilih saja harus ada standarnya. Nah, iya kan? Iya. Yang memilih pun nggak bisa sembarang orang. Iya kan? Nggak bisa sembarang orang. Harus juga yang mengerti tentang persoalan bangsa ini gitu, tentang politik ini. Nah, sekarang kita menyerahkan demokrasi atau pemilihan umum itu kepada semua masyarakat. Nah, menurut saya itu juga kegagalan kita dalam memahami demokrasi. Belum lagi mohon maaf Kang, ini secara struktur politik misalkan ya, kita ini memilih anggota dewan, calon legislatif. Yang mereka nanti ketika masuk ke komisi itu kan ada bagian-bagiannya. Iya kan? Nah, yang kita tuh nggak tahu dia ini kompetensi nggak ketika mengurusi bidang itu. Nah, seharusnya itulah yang menurut saya perlu dievaluasi, bahwa demokrasi kita ini
ya bebas itu dengan syarat, asal dengan sesuai dengan kompetensi itu. Tapi kalau tidak dengan kompetensi gitu, ya kita udah kebayang lah masa depan bangsa ini akan kayak gimana. Nah, mudah-mudahan kecemasan itu tidak terjadi Bang Ilham dengan apa ya, dengan kita komunikasi seperti ini gitu ya, membuka wawasan kita tentang realitas politik, bukan melahirkan kecemasan, tapi mempersiapkan agar kecemasan itu bisa kita bisa kita minimalisir gitu. Jadi masyarakat mungkin pada saat ini memilihnya itu bukan lagi tentang standar kan, karena tadi pemahaman, kalau kata Kang Ilham, karena pemahamannya tidak ada, kemudian juga Kang Putra menyebutkan pemahamannya masih sangat jauh tentang demokrasi, maka wajar jika kemudian politik yang ada di masyarakat sekarang adalah bukan politik rasional, tapi emosional. Aduh, ngeri. Nah, ini menarik kan, ngomong-ngomong rasional dan emosional. Sekarang setiap pemilu jauhi hoax, bahaya hoax. Kenapa kok hoax? Hoax itu apa sih, Kang? Kira-kira apa? Hoax itu kan berita bohong. Iya, bohong, kebohongan. Kok berbahaya itu berita bohong buat masyarakat? Kenapa? Karena literasi kita rendah. Padahal dalam Islam itu udah jelas ada husnuzon, ada suuzon, ada tabayun. Dari ketiga ini yang diutamakan adalah tabayun. Kalau misalkan husnuzon, orang kampanye, wah si bager. Padahal bohong, padahal jahat. Nah, husnuzon bahaya gitu. Padahal suuzon, wah si Ima yang dipilih. Oh, yang dipilih cenah ulah dipilih. Suuzon kan? Padahal bager. Nah, padahal yang diutamakan oleh Islam itu adalah tabayun. Tabayun itu apa sih sebenarnya? Kalau bahasa saya ya literasi itu sendiri. Memahami sesuatu hal itu secara komprehensif. Kalau nggak kayak begitu, kemungkinannya kalau kita nggak memahami konsep tabayun atau literasi yang kuat, kita ini ya jadi mangsa politik, Kang. Kalau nggak jadi korban politik, kita jadi mangsa politik. Dimangsa ya. Kalau misalnya kalian emosi kita tuh dimainkan agar kita tuh berkonflik dengan sesama kita, karena rasio kita nggak jalan. Gitu. Oke. Terima kasih Kang Putra. Kemudian mungkin dari Kang Ilham ini sebagai pertanyaan penutup. Pamungkas. Pamungkas, karena memang waktu kita sangat terbatas. Kita selaku milenial, termasuk saya sendiri, Kang, kehilangan tokoh panutan. Kira-kira kita ini harus harus menjadikan siapa sih sebagai suri tauladan kita? Salah satunya adalah dalam pembahasan kita kali ini dalam politik. Nah, pertanyaan saya ke Kang Ilham adalah tokoh besar politik pertama dalam sejarah Islam di masa lalu. Mungkin tadi udah ada Al-Mawardi ya dengan Al-Hakam Sultaniyahnya. Kemudian juga tokoh politik Islam dan tokoh-tokoh politik lainnya yang bisa dijadikan panutan di masa sekarang. Kira-kira siapa dan apa penjelasannya, rasionalitasnya? Kenapa misalnya Kang Ilham menyebutkan salah satu tokoh harus dibarengi dengan alasannya. Kenapa harus mengidolakan dan menjadikan tokoh ini sebagai panutan bagi kita, khususnya para generasi milenial? Silakan Kang Ilham. Oke. Terima kasih Kang Adrian. Baik. Jadi saya dihadapkan harus memilih ya. Enggak harus ini. Harus menjelaskan beberapa tokoh muslim beberapa tokoh yang harus dijadikan panutan. Dijadikan sebagai ikon ya. Ikon bagi kita dalam berbangsa dan bernegara gitu ya. Ini cakupannya kan kalau dalam sejarah itu ada yang namanya periodisasi gitu kan. Periodisasi. Atau apa ya kan? Pembabakan waktu gitu ya. Nah, apakah saya tarik dari awal? Lebih bagus seperti itu. Dari klasik, yang artinya klasik itu dari mulai kemunculan Islam, kehadiran baginda. Mungkin satu perwakilan saja, misalnya di masa klasik siapa, di pertengahan siapa, di modern siapa. Oke. Baik, mungkin kalau tokoh besar ya politik dalam sejarah Islam, yang pertama itu adalah ya tentu saya yang harus menjadi uswah gitu. Suri tauladan bagi kita itu adalah ya baginda Rasulullah SAW. Karena ini kan diakui bukan hanya oleh seorang muslim gitu ya. Bahkan Mikrohat yang menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia itu nomor satunya menetapkan baginda Rasulullah SAW sebagai nomor satu di antara 100 orang itu, termasuk di atas Einstein, di atas Isaac Newton dan sebagainya gitu ya. Karena kenapa Mikrohat itu dia menempatkan baginda Rasulullah? Karena pengaruhnya sangat besar kan, termasuk sampai hari ini gitu ya. Pengaruh beliau dengan akhlaknya, dengan suri tauladannya, dengan pemikirannya yang dia kan dituntun oleh wahyu gitu ya, dengan sikap politik dan sebagainya. Nah, emang saya tokoh klasik awal
Tentu. Ya tentu baginda Rasulullah SAW. Dia adalah seorang yang bagaimana mampu menyatukan. Dalam saya menulis dalam artikel saya itu bagaimana komparasi ya Piagam Madinah dengan Pancasila hari ini. Perbandingan ya, komparasi itu adalah perbandingan. Bagaimana kalau kata Profesor Dr. Kiai Haji Hasyim Mujadi adalah 5 poin yang ada di dalam Pancasila itu adalah serapan daripada sari-sari yang ada di dalam Konstitusi Madinah yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW 14 abad tahun yang lalu gitu. Dimana kan Rasulullah itu melakukan suatu perpindahan ya, atau hijrah lah bahasa agamanya itu. Dia kan di sana dihadapkan dengan berbagai suku, atau Aus, Khazraj, ya, plural kalau bahasa sekarang, pluralisme atau heterogen ya. Dimana kan Rasulullah disinilah bagaimana seorang pemimpin itu harus kesatria, harus visioner, harus memiliki wawasan. Ketika dia dihadapkan di satu negara yang ketika itu memiliki nama Yasrib, hari ini adalah Madinah. Dia menyatukan 13 suku itu di dalam satu konstitusi yang kita namakan adalah Konstitusi Piagam Madinah. Dan itu Rasulullah mampu membangun peradaban Yasrib, dan hari ini berubah menjadi Madinah. Madinah itu kan artinya ada madani ya. Kalau bahasa sekarang itu negara yang gemah ribah jinawa. Oke. Madinah itu negara, Munawwarah itu kan yang bersinar. Artinya di sana adalah ada kesejahteraan ya. Munawwarah itu dalam artinya ada keadilan ya, kesetaraan dan ideal lah ya. Ideal ya, bahasa kerennya itu. Nah, Rasulullah di mana ketika itu Madinah menyatukan antara, ya kalau hari ini mungkin Ansar Muhajirin itu kira-kira menurut kamu Putra bisa dikatakan sebagai suku enggak ataupun partai enggak? Wah. Kira-kira. Nah, karena kan Rasulullah membawa, ya kalau kita ambil konteks Nusantara hari ini, ini kan dengan berbagai suku ya di kita itu, dengan berbagai bahasa. Betul. Nah, seorang pemimpin itu harus mencontoh baginda Rasulullah bagaimana menyatukan ya berbagai suku yang hari ini di Indonesia pun heterogen, termasuk bahasa dan lain sebagainya, dengan satu konstitusi itu. Kita hari ini ya pandang-pandang kita sudah membuat dasar negara ini dengan Pancasila itu ya, dengan poin pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Rasulullah adalah hemat saya panutan besar politik. Pokoknya mah gak ada lagi lah. Hemat saya yang harus dijadikan sebagai suri tauladan termasuk dalam politik. Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa ya Nabi itu enggak hanya mengurusi persoalan spiritual saja gitu ya. Betul. Tapi dia juga di sana hadir sebelum Karmak di abad 19 dia apa ya namanya? Memperjuangkan kaum mustadafin atau kaum buruh proletar ya, dengan sosialismenya, das kapitalnya gitu. Nah, Rasulullah itu 500 di abad 17 itu atau tahun 600 itu dia sudah melakukan perubahan-perubahan itu. Sehingga kenapa Rasulullah diterima oleh masyarakat ketika itu, karena Rasulullah kita itu membamban habis yang namanya ketimpangan sosial ya. Betul. Dia kan Rasulullah selalu dengan orang-orang anak yatim, yang orang miskin. Karena dia kan seorang yang hemat saya luar biasa lah. Sampai Mikhail itu kan menempatkan beliau sebagai peran pertama. Itu tokoh klasik kan? Klasik. Karena waktu semakin mepet dikira tokoh yang kontemporer atau kontemporer ya. Oke, kalau di tokoh kontemporer mungkin ada beberapa tokoh ya, dan ini semua termasuk founding father kita. Itu hemat saya yang sangat demokrasi sekali itu adalah ada Hamka ya, Hatta ya, Muhammad Hatta. Sampai dia kan nggak mau dikuburkan di makam pahlawan kan saking dekatnya dengan rakyat. Yang kedua adalah saya menggunakan Kiai Haji Salim. Dia seorang diplomat, dia menguasai 5 bahasa. Dia mampu berbicara di dunia internasional ya. Juga tokoh yang hemat saya kalau masa kontemporer itu ada Hamka ya. Hamka kan seorang yang visioner juga,
dia seorang yang ulama ya, harus memberikan sumbangsi besar lah terhadap negara ini, dan banyak tokoh termasuk presiden pertama Indonesia Takut. ya, dengan nasionalisme dan religinya dia menyatukan warna Indonesia menjadi warna yang nasionalis dan agamis. Karena saya tutup dengan kata caption dari Hasyim Asy'ari bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan ya. Oke, menarik. Dan keduanya sangat membutuhkan. Itu belum closing statement ya kan? Karena di channel saya itu nanti ada sesi khusus. Sebelum ditutup nanti masing-masing pemateri termasuk saya juga akan memberikan closing statement kepada para pemirsa yang nonton video ini. Itu ya. Jadi teman-teman mungkin itu saja pembahasan yang sangat menarik di pertemuan kali ini tentang seputar demokrasi dan juga politik. Kemudian juga tadi kita sudah membahas kriteria pemimpin yang harus kita pilih. Teman-teman tinggal menentukan pilihannya seperti apa. Nah, seperti biasa di akhir video saya akan memberikan teman-teman sebuah kalimat-kalimat yang akan memicu teman-teman sebagai stimulan closing statement dari orang-orang yang ada di frame video ini. Pertama mungkin siapa? Kang Putra dulu. Closing statementnya kira-kira apa kan? Quotes lah kalau kata anak-anak. Menarik. Ada dua peradaban yang pernah menaklukkan peradaban besar pada masa itu, pada Islam ya. Saya pertama Mongol, dia menaklukkan Baghdad. Kita tahu Baghdad itu peradaban besar. Tapi nasib Mongol, bangsa Mongol itu berbeda dengan bagaimana bangsa barat menaklukkan Andalusia. Apa yang berbeda? Nah, apa yang berbeda kira-kira? Nah, ternyata dari bangsa Mongol maupun bangsa barat ini berbeda dalam menghargai ilmu pengetahuan. Nah, bangsa Mongol ketika itu kita tahu bagaimana buku itu dilempar ke sungai dan mayat-mayat juga air itu bercampur antara tinta dan darah. Tapi berbeda dengan barat, kenapa kemudian dia bisa maju? Karena begitu berhasil dia menaklukkan daerah tersebut, tapi dia menghargai ilmu dan akhirnya mereka menjadi mercusuar peradaban mungkin hingga hari ini. Nah, hari ini kalau kita mau bangkit dari sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia emas, nggak ada usaha yang bisa kita lakukan sebagai individu itu sendiri kecuali kita hargai apa itu namanya ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu nggak bisa teman-teman, kalau bangsa besar atau peradaban yang besar yang mau kita cita-citakan, kita bermalas-malasan terhadap ilmu pengetahuan. Kita rendah terhadap indeks literasi kita. Nah, jadi dimulai dari diri kita sendiri, ayo kita biasakan membaca, kemudian memahami informasi itu dengan sabar, agar hoax itu nggak usah lagi dikampanyekan. Karena ketika disebarkan hoax di tengah-tengah Indonesia, itu udah nggak mempan apa-apa. Kenapa? Karena masyarakat Indonesianya bisa mencerna informasi dengan baik dan benar. Ya mungkin itu Kang dari saya, mudah-mudahan dari hal yang sederhana ini bisa berdampak besar terhadap dunia politik kita. Dan selanjutnya dari Kang Ilham. Baik, saya mengutip dari seorang filsuf Prancis, ilmuwan Prancis. Jikalau kalian ingin menghancurkan bangsanya, maka kalian hilangkanlah sejarahnya. Ketika bangsa itu kalian bakar rumah-rumahnya, maka mereka bisa kembali membangun rumahnya itu. Tapi ketika bangsa itu dihilangkan sejarahnya, maka mereka akan bertanya, dari mana asal kita berada. Maka seorang milenial hari ini harus memahami identitas kita dengan cara belajar sejarah dan belajar dari sejarah ya. Nah, karena sekali lagi tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Agus Siroj, damakan barang siapa yang tidak memiliki sejarah maka tidak akan punya tanah air, dan barang siapa yang akan tidak punya tanah air maka akan terlupakan. Agar kita tidak terlupakan, tergilas dengan bangsa-bangsa lain, maka belajarlah dari sejarah. Dan tentu inilah salah satu yang dilakukan oleh kolonial dalam menghancurkan bangsa kita ya. Terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk pemateri kita yang hebat-hebat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen siapa yang harus dihadirkan di podcast video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dari sikap dan juga kalimat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya segitu saja. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.